صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. La ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وأحمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Usikum bagian bi taqwallah. Faqad badal taqwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma kalau Allah Ta'ala menjelaskan walinu'minu indaka walinu'kabirullaha ala ma'adakum wal'alakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis yadul dunya khairun min daril sulfa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Hadirin hadirat jemaah salat rahimakumullah. Setinggi puja dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb yang Maha Pengatur, mulai dari alam yang subur sampai liang kubur. Hingga pada pagi ini kita dapat duduk dengan teratur sebagai tanda bukti rasa syukur atas segala nikmat Allah yang Maha Ghafur untuk menggempur sifat-sifat Dia dan takabur. Selawat dan salam mari kita sampaikan dari pemusnah alam Nabi Muhammad SAW mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah 2024 Miladiah. Hari ini adalah hari kemenangan, hari sukacita yang sangat berkesan dan penuh dengan makna bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Untuk itu mari sama-sama kita rayakan dengan rasa syukur atas anugerah yang sungguh luar biasa. Terbukti di mana-mana umat Islam menggunakan kalimat thayyibah, kalimat kemenangan, memuji kebesaran serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui keesannya bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dan meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kekuasaannya
sebagai pencipta alam beserta isinya. Tiada daya kekuatan tentang kekuasaan melainkan miliknya. Kita semua adalah lemah, tiada berdaya. Kita semua adalah hina, dialah yang maha mulia. Kita semua adalah miskin, lagi fakir, dialah yang maha kaya. Kekayaan, kekuasaan, keluarga, harta benda, anak istri, dan apa saja yang ada pada diri kita dalam kehidupan ini, itu semuanya adalah amanahnya yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya adalah di hari yauma la yanfa'u malakun illa man aqala biqaulin salim. Pada hari di mana ketika itu tidak berguna harta dan keturunan, mereka hati yang selamat, yakni berkat iman dan takwa, yaitu di hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menggunakan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil pada bulan Syawal ini bukanlah sekedar meramaikan hari Idul Fitri dan bukan pula sebagai tradisi Islam, apalagi sebagai ajang untuk hura-hura yang akan berakhir dengan tawuran dan keonaran. Akan tetapi ini adalah sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bagi orang-orang yang telah berhasil mendapatkan kemenangan dalam perjuangan yang paling dasar, yaitu peperangan melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Rasul telah berkata kepada para sahabat, kita telah kembali dari perang yang kecil, dari perang Badar. Selanjutnya kita akan menghadapi perang yang paling besar. Mendengar akan apa yang disampaikan oleh Rasul, para sahabat heran karena berpikir pada saat itu yang lagi perang yang berbesar dan sekian banyak peperangan yang telah dihadapi kecuali perang Badar. Maka mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, perang apa lagi yang paling dasar selain daripada perang Badar? Rasul menjawab, perang melawan hawa nafsu. Sebesar apapun perang melawan hawa nafsu itu, belumlah seberapa dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan segala tantangan, cobaan dalam hidup ini melainkan dengan kebesaran Allah yang Maha Esa. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang fisiknya sehat dan kuat, tetapi tidak mampu untuk mengerjakan puasa. Karena mereka tidak mendapat kasih sayang Allah, mendapat hidayah Allah. Sebaliknya ada beberapa di antara saudara kita yang badannya tidak sehat, tetapi mereka mampu mengerjakan puasa. Tidak lain karena mereka mendapatkan kasih sayang Allah dengan hidayah dan maunannya, yaitu nikmat iman. Allah berfirman dalam surat Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Orang yang berpuasa dengan rasa iman, maka dosanya telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi, man shoma Ramadan liman ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dzambi. Artinya, siapa saja berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala Allah semata-mata, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin dan rahimahumullah, esensi dari puasa yang kita rasakan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bicara tentang takwa ini adalah hal yang sangat fundamental bagi kaum muslimin dan muslimat. Karena takwa adalah aplikasi atau bukti keimanan kita. Tanpa ketakwaan berarti iman kita hanya sekedar pengakuan belaka. Bila takwa sudah benar-benar terwujud dalam kehidupan kita, yakni menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, sudah dapat dipastikan dalam menjalani pemerintah hidup di dunia ini akan mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rezeki yang tidak terduga-duga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan dikatakan akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa
muslim dan muslimat yang beriman sudah sebatasnya kita memuji kebenaran Allah di hari terakhir puasa Ramadan, yakni pada tanggal 1 Syawal. Bertambah dengan kebesarannya kita tidak akan mampu untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan yang baru saja kita lewati. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu juga bilangannya, hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Selama 1 bulan kita menahan diri dari makan dan minum dan dari segala yang membatalkan ibadah puasa dan malam puasa. Sudah pasti kita akan merasakan bagaimana penderitaan saudara kita yang hidupnya serba dalam kekurangan akibat kemiskinan yang menimpa hidup mereka. Ada yatim dan piatu yang tidak lagi mendapatkan pelayanan kasih sayang dari orang tuanya. Sebagai orang yang beriman dengan berkah ibadah puasa Ramadan sudah jelas akan menunjukkan rasa syukur. Apakah rasa syukur itu dibuktikan dengan membayar zakat fitrah atau zakat mal sebagai kewajiban yang harus diberikan kepada mereka yang tidak berhak menerimanya, di samping kita memberikan sedekah dan juga sunnah. Ingat dan hati-hatilah dengan hadis Rasulullah yang artinya, siapa yang telah mengerjakan puasa Ramadan akan tetapi belum mengeluarkan zakat fitrah, maka puasanya akan tergantung di antara langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Di hari kebahagiaan ini kita melihat anak-anak yang orang tuanya berkecukupan, mereka bersukaria, bermain ke sana kemari dengan pakaian baru, pembelian ibunya, sepatu yang cantik, pemberian ayahnya, serta uang yang banyak, pemberian dari paman maupun dari saudara-saudaranya yang serba kecukupan. Tapi coba kita arahkan pandangan kita dengan pandangan Muhammad yang penuh dengan kasih sayang kepada mereka orang-orang yang hidup sangat sederhana, yang mengharapkan keluar pada kita. Mereka pada bersawal ini dia dapat bersukaria ke sana kemari, hanya berdiam diri rumah dengan baju dan sandal yang lama serta tidak memiliki kantong-kantong yang berisi. Oleh sebab itu sudah sepantasnya bagi orang-orang Allah berikan rezeki yang berlebihan, ditambah dengan pengalaman ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan, merasakan bagaimana lapar dan dahaga. Tentunya sudah terbayang bagaimana penderitaan mereka orang-orang yang hidupnya diselimuti dengan kesusahan. Ulurkanlah tangan untuk membantu meringankan beban penderitaan mereka agar mereka dapat hidup merasakan senang dan gembira di hari kemenangan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Tapi ingat jangan sampai karena kondisi ekonomi dan kita bersuka kita di hari kemenangan ini atau pada hari raya Idul Fitri itu. Karena sesungguhnya hakikat kegembiraan Idul Fitri adalah bagi orang yang bertambah ketakwaannya. Dalam sebuah syair dijelaskan, laisa min liman labisa jadi, walakin akin liman tawahul jasi. Artinya, bukanlah lebaran itu bagi orang-orang yang punya baju baru serba baru, akan tetapi lebaran itu adalah bagi orang-orang yang ketakwanya bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Bagaimana khususnya dan bagian kita mencari harta dan kekayaan beras, keringat, banting tulang. Terkadang berangkat pagi, pulang petang, bahkan sampai larut malam, lembur untuk mencari berbagai rezeki. Dari mana pun rezeki yang kita dapat 100% mutlak bukan semua ada milik kita, karena di dalam rezeki yang kita dapatkan adalah milik sebagian dari saudara-saudara kita yang ditentukan dengan syariat hukum Islam. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, yakni orang miskin yang tidak meminta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Ternyata masih banyak di antara kita umat Islam yang berlomba-lomba untuk harta kekayaan, sementara mereka merupakan penderitaan anak yatim piatu, fakir dan miskin. Alangkah ironisnya, malah sebaliknya justru mereka lebih senang mengharapkan orang lain yang memberi kepada mereka. Padahal Rasul telah mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yadul a'la khairun min yadis sufla.
Allah sendiri mencap orang yang kami dan membiarkan anak yatim piatu dan orang miskin. Mereka adalah para pendusta-pendusta agama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maun ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yarmul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghadir anak yatim dan tidak mengajukan memberi makan orang miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Pada hari yang ini mana kita membersihkan hati, menjaga silaturahim yang terputus. Selanjutnya membina dengan tokoh yang cara saling memaafkan antara sesama. Membersihkan diri dengan taubat, berbanyak istighfar atas segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata belajar jaga hubungan horizontal di antara sesama manusia dan hubungan vertikal manusia dengan Sang Pencipta. Bicara pentingnya menjaga hubungan di antara sesama manusia, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyasir rahimahu." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menjadi silaturahim. Kalau hubungan itu sudah terjadi dengan baik, yakni alhamdulillah, alhamdulillah nas, maka kita akan selamat dari azab dan malapetaka yang menimpa dalam kehidupan ini. Allah berfirman pada surah Al-Imran ayat 112 yang artinya mereka diliputi dengan kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sudah tradisi di seluruh penjuru negeri Indonesia apabila pada Raya Fitri seluruh saudara-saudara berkumpul bersama mengadakan halal bihalal untuk saling memaafkan. Anak minta maaf kepada orang tuanya karena kedurhakaannya. Istri minta maaf kepada suami atas segala kesalahannya. Begitu juga sebaliknya suami minta maaf kepada istri atas kelemahannya. Sebagai orang tua minta maaf kepada anaknya sebab kelalaian sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan keluarga yang tidak bisa menjaga ukhuwah. Contoh yang pasti di antara sesama tetangga satu dengan lainnya saling bermaaf-maafan. Oleh karena tidak memegang hak dan kewajiban bertengkar dan bermasyarakat yang baik. Semua saling bermaafan. Tiada satupun yang manusia luput dan hilang dan dosa. Oleh karena itu sebatasnya mari kita bermaaf-maafan untuk para ridho dan bulan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Puasa adalah bukti ibadah hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Tetapi belum tentu puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak mampu menjaga hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Sebagaimana ketika Rasulullah berada di atas mimbar khutbah, ketika Rasul mengangkat kedua tangannya selain membaca amin 3 kali, karena mengaminkan 3 macam doa yang dibacakan oleh mereka, yaitu ya Allah, jangan kau terima puasa hambamu di mana ada saling memaafkan di antara anak dengan orang tuanya, istri dan suami, bahkan sebaliknya suami dengan istri, dan juga antara antar lawan jiran tetangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Syawal artinya meningkatkan. Oleh karena itu baginda, marilah di bulan Syawal ini meningkatkan kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sebagai kesimpulan dari bulan khutbah ini, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hamba Allah yang banyak bersyukur atas segala nikmatnya sebagai buah realisasi dan implementasi dari ibadah puasa Ramadan yang baru saja kita lewati. Dekatkanlah diri kepada Sang Pencipta dengan melaksanakan segala aktivitasnya, menjauhi segala larangannya. Perkumpulkanlah uang yang senang silaturahim, eratkan rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama. Saling nasihat menasihati tentang kebenaran dan nasihat-nasihati tentang kesabaran. Hilangkan penyakit iri hati, dengki, hasud, asa, fitnah, adu domba tentang sesama kita. Sayangilah orang lain sebagai menyayangi diri kita. Dengan demikian kita berharap semoga terwujud hingga tempat kami negeri yang kita cintai ini, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan yang sakinah mawaddah warahmah dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa
bikum kirabalahu innahu waslam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ala wa wadana wa jami'a wa masakina wa amwalina wa tabatana wa tabatana inna ma la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Ilahi. Ya Rabb, dengan segala kelemahan dan hinaan kita, dengan rasa kebodohan kebakiran kita, penuh busuk dan haram, serta keyakinan yang mantap bahwa permohonan kita di hari yang fikir ini insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'i ma'hu wa yudafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi rizqaka ini wa ajli sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a wa masakina wa mu'alimina wa tawalalina ijawna haja ila jawbil akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal illa lana adabika ya Allah ya Rasulullah. Allahumma ya Basir ya Sahih mulai Allah yang maha melihat dan menyaksikan dari kemenangan di terak ini semujizat dan kebesaranmu dengan berkah hidayah dan maunamu kami berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah 2024 kita. Ya Muhammad Salim, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan ini. Puasa kami, ya mulai kami, ikhwan dan sholat serta amal-amal kebajikan kami kerjakan. Terutama zakat fitrah dan zakat mal yang kami keluarkan. Jadilah keberkahan kepada keluarga kami dan bermanfaat bagi saudara-saudara kami. Ya Rabbul, ya Allah yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa-dosa kami karena kami adalah hamba yang penuh dengan cinta dan penuh dengan dosa. Masih terbayangkan pandangan mata, ternyata telinga kami, terbaris dalam hati kami. Dosa ucapan lidah kami yang sedikit memuji daripada pemujamu, melupakan asmamu dengan bertasbih, di antara kami saling memaki, saling memusuhi dengan dengki dan iri hati. Dosa kedua tangan dan kaki kami yang sering kami gerakkan dengan kesombongan, meninggalkan perintahmu, mengerjakan laranganmu, hati kami yang sangat gelap dan kotor, bertahan bagaikan besi keras seperti batu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami, sayangilah keduanya sebagaimana menyayangi kami semenjak kecil. Walaupun mereka jauh dari pandangan mata kami di balik gunung seberang laut jauh di sana, tempat dari mata di mana-mana kami dilahirkan dengan perjuangan yang hidup dan mati, dengan cucuran keringat dengan mata, bahkan tetes dan darah yang mengalir tubuhnya. Terkadang ya Allah, mereka menjadikan untuk kami dengan berbagai cara,
dan upaya demi memenuhi kebutuhan kami. Oleh karena semua itu mintalah ayah kami dari ibu kami dalam pandangan hati kami, ya Allah. Kalau saat ini orang kami dalam keadaan sakit, ya Allah, dan usianya lanjut atau penyakit yang ceritanya, ya Allah, serta adanya masalah hidup yang menyimpit kehidupan mereka. Mereka berilah mereka kesabaran, ya Allah, kuatkan serta kesehatanlah dia. Bila keduanya atau salah satunya di antara pelatihan dari Allah, terimalah amal ibadahnya, ampunilah segala dosa-dosanya, tempatkan mereka tempat yang kau ridhoi, jadikanlah alat kuburnya menjadi taman-taman surga bagi mereka, ya Allah. Ampuni, ya Allah, kami para suami yang menzalimi istri, juga ampuni para istri yang kurang melayani dan berbakti pada suami dan keluarganya. Alhamdulillah jika kami salah mendidik keluarga dan anak kami, jadikan keturunan kami kenangan yang soleh dan solehah. Keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ampunilah segala dosa masyarakat kami. Ya Allah, bukan rasa persatuan kesatuan komponen antara kami. Mudahkan rezeki kami dengan setiap barokah. Mudahkan dan kabulkan segala hajat kami dengan keberkahan-Mu. Jadikan daerah kami, Kabupaten Bumi Beracam dan kita ini menjadi negeri yang bernatun, toibat, maupun gopur. Bangsa yang sekinah mawaddah warahmah dan kesabaran, ya Allah, bagilah kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik bagi kami. Terimalah segala amal ibadah kami, sempurnakan segala kekurangan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Karena kami tidak tahu kalau usia kami sampai pada Ramadan yang akan datang 4 dan 6 Hijrah. Ya Allah, karena sesuatu dan rahasia-Mu, namun kami berdoa, pertemukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang, ya Allah. Oleh karena itu, katakanlah, ya Allah, ajak kami ini, dan ya Allah, ampunkanlah negeri kami ini menjadi maghfirah bagi-Mu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi hamd. Demikian turban yang dapat saya sampaikan. Mohon atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian yang benar dan sempurna semata-mata milik Allah. Yang salah dan kelemahan saya, mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada hadirin semua. Terakhir, sebelum saya mengakhiri khutbah ini, izinkanlah saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah bersama dengan 2024 Miladiah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebagai pemimpin yang diberikan amanah memimpin Kabupaten Karimun, perlu banyak silap salah dan dosa. Dan inilah tahun terakhir kami memimpin masyarakat Kabupaten Karimun. Dan untuk tahun yang akan datang, pemimpin daerah, bupati daerah akan berganti. Kita doakan bersama-sama, semoga Allah memberikan pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang istiqomah, pemimpin yang mencinta rakyatnya, yang bisa memakmurkan rakyatnya, negeri tercinta Kabupaten Karimun yang sangat-sangat berdaulat. Bapak-bapak, bina wa minkum siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.